Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, saat ini Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede melakukan konferensi pers kaitan ungkap kasus pencurian kendaraan bermotor ataupun curanmor. Kita lihat terdapat belasan sepeda motor yang diamankan, termasuk ada kendaraan roda 4 ataupun mobil. Kita akan dengarkan keterangan dari Kapolres. Agak mundur. Enggak, ini off record dulu. Baik, Tribuners, ini kita lihat sejumlah barang buktinya, dan nanti kita akan dengarkan keterangan dari Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede. Selain curanmor juga polisian juga menangkap ataupun mengungkap kasus penggelapan kendaraan. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor, silakan melengkapi bukti lapor dan juga kelengkapan kepemilikan kendaraannya dan datang ke Polres Sukabumi gitu ya. Baik, Tribuners, kita akan dengarkan keterangan dari Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede. Pas tengah nang, Kapolres pas tengah. Ente, Kapolres. Nah. Oke, guys, mana? Ini kamarnya. Iya. Pakai. Dan ini sejumlah barang bukti pencurian kendaraan bermotor dan juga beberapa barang bukti penggelapan. Tadi juga disampaikan bagi warga yang merasa kehilangan kendaraan bermotornya bisa langsung datang ke Polres Sukabumi, tentu dengan membawa surat-surat ataupun kelengkapan surat kendaraan bermotornya. Ya, kita dengarkan keterangan dari Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede. Pakai mic dan. Oke ya. Siap dah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan dari media, pada hari ini, hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, Polres Sukabumi melaksanakan pers release. Ya, jadi perlu kita ketahui bersama-sama. Jadi sekarang ini sedang dilaksanakan operasi jaran dengan sasaran curanmor. Ya. Dari pelaksanaan tersebut, saat ini Polres Sukabumi berhasil mengungkap dan mengamankan beberapa tersangka. Yang pertama saya definisikan adalah tersangka untuk kasus pencurian kendaraan bermotor, yaitu sebanyak 6 kasus. Ya. Tersangka yang berhasil diamankan ada 13 diamankan oleh Polres dan 1 dari jajaran Polsek. Dengan barang bukti total yang berhasil diamankan dari 6 kasus curanmor tersebut adalah sebanyak 27 unit kendaraan bermotor roda 2.
Kemudian selain daripada pelaksanaan pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut, juga dilakukan pengungkapan perkara-perkara lain. Untuk perkara curanmor, dari 14 tersangka kita terapkan sangkaan pasal pidana 363 KUHP dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Kemudian untuk perkara berikutnya yang diungkap juga dalam rangka operasi jaran ini adalah kasus modus berpura-pura meminjam, kemudian kendaraan tersebut dibawa kabur. Yang berhasil kita amankan barang buktinya sebanyak 2 unit kendaraan R2, dan juga hasil dari pendalaman tersebut berhasil kita kembangkan dan kita amankan sementara 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil. Jadi total ini ada 29 kendaraan R2 yang kita jadikan barang bukti dan amankan di sini, dan 4 unit kendaraan R4 atau mobil diamankan di Polres Sukabumi. Adapun peran dari masing-masing tersangka sebanyak 29 orang ini adalah ada yang kita terapkan dengan pasal pencurian dengan pemberatan yaitu 363 KUHP. Kemudian pihak-pihak yang terafiliasi untuk menampung atau menadah daripada barang-barang hasil curiannya dengan pasal 480 KUHP, dan juga penipuan dan penggelapan dengan modus yang mengamankan dengan cara meminjam atau mengiming-imingi kemudian membawa kendaraan motor tersebut dengan pasal 372 dan 378 KUHP. Kepada masyarakat yang mungkin beberapa waktu ke belakang sempat menjadi korban. Apakah modusnya adalah pencurian kendaraan bermotor, baik itu di pekarangan, di dalam rumah atau di tempat pemukiman atau keramaian, dan juga modus dipinjam kemudian dibawa kabur kendaraannya, silakan dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan bermotornya, datang dan cek untuk dicocokkan di Polres Sukabumi. Apabila kendaraan tersebut adalah milik dari masyarakat yang sudah dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan, akan kami serahkan kepada warga masyarakat gratis, tidak dipungut biaya apapun. Beto kemudian TKP-nya mana saja? Bervariasi ya, ada yang TKP di sekitar pesantren atau Pelabuhan Ratu, kemudian di Nagrak, kemudian ada juga yang di Cicurug, di Jampang, dan juga di daerah Cisolok. Jadi bervariasi ya, dari 14 tersangka ini kita amankan dari berbagai tempat dan TKP. Ya, Komandan, modusnya ada residivis semua ini pelaku diduga? Ada beberapa yang terindikasi adalah residivis alias pemain kambuhan ya, dan yang lain juga masih kita dalami, kita cross check dengan polres-polres lain. Sekiranya di sini mungkin belum terdatakan, belum pernah tertangkap, mungkin di polres-polres sekitar pernah tertangkap. Itu sedang kita koordinasikan dan dalami. Rata-rata modus curanmor. Yang curanmor modus Termasuk kendaraannya. Rata-rata yang diamankan di sini dari TKP yang kita amankan adalah sekitar wilayah Kabupaten Sukabumi yang tadi saya sebutkan TKP-nya. dan modusnya sendiri dan BPKB itu seperti apa? Gimana? BPKB-nya kan di Ini BPKB ini. palsu ya. Itu bisa dijelaskan. Jadi ini adalah bukti kepemilikan yang dilaporkan dari 6 perkara tersebut. Jadi di sini ada 6 perkara yang mana sengaja dari pengembangan 1 orang tersangka dapat barang bukti, kemudian kita kembangkan. Nah, setelah dapat kita himpun masyarakat yang merasa kehilangan, kemudian melapor di sini. Jadi ada 6 perkara ini, barang bukti yang dijadikan laporan, dasar laporan dari korban adalah STNK dan BPKB serta kunci motornya, Yang sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesinnya. Ya. Itu ada yang dilumpuhkan dan satu orang dilumpuhkan dan Ya, jadi 1 orang dilumpuhkan ini karena berusaha melawan petugas dan maupun menghindari kejaran dari petugas. itu curanmor. sebagai apa, Bang? Perannya apa? Perannya sebagai pelaku, Pelaku. sebagai eksekutor, pemetik. TKP yang di mana yang dilumpuhkan kan? Yang dilumpuhkan di TKP Pelabuhan Ratu. Dan ini ada BPKB palsu, ini dipalsukan oleh penggelap mobil tersebut atau seperti apa? Ya, jadi ini yang sedang kita dalami ya. Jadi selain daripada kita berhasil mengungkap yang curanmor R2 ini, kemudian mengembang ke R4.
Nah, ini yang sedang kita dalami, bagaimana modusnya. Yang jelas dari R4 yang kita amankan, ini terindikasi, walaupun belum ada uji lab PEM ya, terindikasi memang tidak sesuai dengan spek. Nah, ini yang sedang kami dalami dan kembangkan. Namun, kepada warga masyarakat yang baginya merasa beberapa waktu ke belakang menjadi korban, silakan dilengkapi STNK dan BPKB-nya dan bukti lapornya, ataupun yang belum melapor silakan mengarah ke Polres Sukabumi untuk melihat sendiri apakah cocok dengan kendaraan yang hilang. Dan dari gelar ini rincian kasus berapa maksimal hukuman kepada para pelaku ini? Minimal 5 tahun, maksimal di atas 20 tahun. Ini curanmor rata-rata modusnya apa sih ini? Untuk curanmor rata-rata ya, mereka menggunakan kunci T. Ini alat ya. Nanti akan kita tunjukkan. Kemudian bisa masuk ke dalam rumah, ataupun sasarannya di tempat parkiran-parkiran di pusat keramaian, ataupun di pekarangan. Biasa beraksinya siang bolong atau malam hari? Bervariasi. Kalau di tempat-tempat keramaian, biasanya yang parkir itu di siang bolong atau sore hari. Kemudian untuk yang di pemukiman ya, di halaman rumah itu biasanya menjelang maghrib atau waktu-waktu sholat. Untuk yang di dalam rumah itu biasanya pada saat istirahat tengah malam ke atas. Untuk penadah ada berapa orang dan kena hukuman apa? 480 atau penadahnya ada 4 orang yang nanti akan kita terapkan dengan pasal 480 KUHP. Ini dari keseluruhan tersangka ini ada yang sempat tertangkap tangan oleh warga nggak dan sebelum diamankan polisi? Ada satu yang diamankan oleh warga, kemudian diserahkan ke Polsek Cicurug, yaitu satu perkara. Cukup ya. Oke. BPJ diangkat ya. Dari Kapolres Sukabumi Kota Cirebon, dan bagi Anda yang merasa kehilangan bisa datang mengambil dengan membawa bukti-bukti kepemilikan kendaraan Anda di Polres Sukabumi. Sekian Rizal Jadi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat.